Stigma beda. Alhamdulillah kita sudah bergabung bersama kita Ibu Sri Nur Cahyati. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Terima kasih Pak Hadis. Perkenalkan saya dengan Kaprodis di Kesmardika Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sri Nur Cahyati. Ya, saya selaku Kaprodi di Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa walaupun di pertengahan bulan ya Bu ya. Di pertengahan bulan musim dingin juga. Musim dingin juga, musim hujan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Ibu ya. Amin. Berarti Ibu kalau asli dari Cirebon Bu? Cirebon asli. Wah ini. Tinggal juga di Cirebon. Pribumi asli nih ya. Pribumi asli Cirebon. Ya, berarti sudah lama Bu di Stikes Mardika? Saya bergabung di Stikes Mardika ini dari 2010 kebetulan. Jadi sudah hampir 12 tahun malah lebih ya, hampir menginjak ke 13 tahun. 13 tahun. Juga bergabung di Mardika. Kalau rekam medis dan informasi kesehatan itu gambaran secara umum bagaimana sih Bu? Kan kiranya nggak semua kampus kesehatan itu ada Bu ya? Mungkin hanya beberapa saja, mungkin di wilayah 3 ataupun bahkan di Jawa Barat pun nggak semua kampus kesehatan itu ada. Banyak memang yang dari rekam medis ya. Jadi memang untuk rekam medis ini cukup awam mungkin ya di kalangan masyarakat karena tidak semua orang ini mengenal apa sih rekam medis itu sendiri gitu kan. Padahal memang rekam medis ini merupakan jantungnya dari pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas gitu, karena rekam medis ini merupakan dokumen yang berisikan terkait dengan identitas pasien, pengobatan, tindakan maupun penunjang lainnya yang memang sudah diberikan kepada pasien, sehingga memang riwayat atau historinya pengobatan gitu kan, pengobatan pasien ini semuanya terikut di dalam rekam medis gitu. Jadi makanya kenapa disebut rekam medis ini adalah jantungnya dari pelayanan kesehatan gitu, karena sekarang pada saat sekarang aja gitu kan, kalau kita membutuhkan sebuah data, membutuhkan sebuah informasi atau membuat sebuah kebijakan, itu kan harus berdasarkan data real gitu ya. By data semua ya. By data semua gitu kan, data realnya seperti apa, konkretnya seperti apa, itu bisa diambil dari rekam medis gitu. Makanya tidak semua orang tahu rekam medis itu di bagian mana ya gitu kan. Ya rekam medis ini biasanya memang di bagian pendaftaran itu ada, atau juga mungkin suka melihat gitu ya, untuk sekarang ini ada yang mengantarkan dokumen ke ruangan gitu. Nah itu adalah tugas dari seorang rekam medis gitu. Jadi bukan hanya sebagai pendaftaran yang mendaftarkan atau juga yang mengantarkan gitu kan, mengantarkan dokumen. Nah termasuk juga nanti untuk analisis datanya gitu, analisis datanya gitu kan, itu juga dilakukan oleh seorang rekam medis. Ya, apalagi sekarang di era BPJS gitu ya, terkait dengan nanti klaim dan sebagainya gitu, itu ada di rekam medis datanya. Jadi data semuanya itu ada di penting sekali ya Bu ya, penting sekali. Iya betul, makanya disebut jantungnya dari pelayanan kesehatan. Apalagi sekarang itu sudah berbasis digital ya Bu ya. Betul. Jadi berdasarkan Permenkes 24 tahun 2022 memang sekarang yang namanya rekam medis itu sudah harus menggunakan elektronik semua. Jadi tahun 2023 itu semuanya sudah elektronik terintegrasi gitu kan. Jadi nggak cuma yang bagian pendaftarannya saja gitu, tapi sudah mulai si dokter ini nanti mengisikannya nggak di kertas lagi, jadi udah paperless. Jadi semuanya nanti menggunakannya komputer saja semua. Gitu. Berarti sudah terintegrasi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah juga ya Bu ya. Betul. Jadi kita semuanya bisa melihat gitu, bisa melihat nanti dokternya menuliskan seperti apa. Nah itu nanti kan kita biasanya dapat resep dokter nih gitu kan, diserahkan ke apotek. Itu jadi tidak perlu menuliskan lagi resep dokternya gitu, nanti dari apotek sudah langsung ada terintegrasi. Jadi arahnya memang sudah semuanya itu elektronik semua gitu. Digitalisasi semua ya. Apalagi kesehatan ya Bu ya. Iya. Biasa sekali. Nah untuk Stikes Mardika sendiri itu RMIK sudah berapa tahun berdiri Bu? Dari tahun berapa? RMIK ini berdiri dari 2015. 2015 dan alhamdulillah memang untuk jumlah mahasiswanya kita selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya gitu ya. Sampai dengan 2022 kemarin kita juga sudah meluluskan 244 mahasiswa per angkatan. Sudah berarti 2015, 16, 17. Oh iya, dari 2012 sampai 2022. Angkatan ke-6 kita luluskan 6 angkatan gitu, jumlahnya ada 244 mahasiswa. Wah, luar biasa. Dan sekarang juga mahasiswanya
tiap angkatan itu lebih daripada 40 orang tiap kelasnya. Nah, untuk minat mahasiswa sendiri ke LMIK tiap tahunnya ada peningkatan atau selalu ya Bu ya? Selalu ada peningkatan. Karena memang sangat dibutuhkan sekali ya Bu ya Ya, tenaga kesehatan di bagian betul data sekali. LMIK itu ya Bu ya. Ya, malah kadang pada saat lulusan gitu, mereka sebelum lulus ada yang dari pihak rumah sakit itu menawarkan gitu, kita butuh lulusan nih yang akan ditempatkan di rumah sakit, ada nggak nih dari Iya, Mahardika iya. gitu. Ada yang beberapa seperti itu gitu kan. Karena memang lulusan dari rekam medis ini karena memang masih sangat dibutuhkan tinggi gitu. Jadi alhamdulillah sih untuk lulusan ini kita sudah hampir terserap 100% Alhamdulillah. gitu. Dan itu tersebar di wilayahnya, bukan hanya wilayah Cayu Majakuning gitu. Kita ada di Jawa Tengah ada. Oh, sudah di Jawa Tengah juga ada ya Bu ya? Sudah. Mahasiswa dari kita ya? Mahasiswa dari kita. Ada di Bandung, Bogor, gitu, Cikarang, Bekasi gitu. Dan memang masih banyak lagi sih gitu. Karena memang tersebar di mana-mana untuk lulusan dari Mahardika ini. Oh, ya buat teman-teman nih, jangan ragu ya Bu ya kalau Iya. masuk ke LMIK. Nah, untuk jenjang pendidikan sendiri di Skes Mahardika itu berapa semester, berapa tahun Bu? Kalau jenjangnya memang untuk yang rekam medis ini di Mahardika ini ada 6 semester ya, berarti 3 tahun karena memang hanya diploma 3. Jadi masa perkuliahannya ini hanya selama 3 tahun. Gitu, 3 tahun ini nanti ada semester 1 sampai dengan 6 dan kita untuk perkuliahannya pun memang cukup padat ya karena memang kebanyakan kita praktek gitu ya, kebanyakan praktek di luar gitu, Iya. makanya cukup padat untuk perkuliahannya. Nah, bedanya D3 sama S1, ada nggak S1 LMIK Bu? Ada. Oh, ada juga? Sudah ada, memang sekarang sudah banyak gitu ya. Kalau banyak sih mungkin belum ya, tapi sudah ada di beberapa wilayah yang memang sudah ada S1-nya gitu. Cuma memang di Mahardika masih karena kan masih baru juga gitu ya, baru berdiri dari 2015 kan gitu, baru 7 tahun, jadi kita belum ke upgrade ke S1-nya, tapi memang ada S1-nya gitu, ada di wilayah Jember, ada di Jogja, ada di Solo juga ada untuk yang S1-nya. Nah, perbedaan antara diploma 3 dengan S1, apakah ada yang membedakan? Misalkan D3 lebih banyak praktek nih Bu, atau S1 kebanyakan teori, itu bagaimana Bu? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan kegiatan praktek kan lebih sama ya gitu kan, cuma memang untuk kegiatannya kalau diploma memang lebih banyak ke arah prakteknya ketimbang dengan yang sarjana gitu. Terus memang kompetensi akhir yang memang harus didapatkan juga berbeda kan gitu. Kalau D3 ini lebih ke arah pengaplikasiannya di bagian rekam medisnya gitu ya. Kalau S1 itu sudah lebih ke arah nantinya ke arah sistem informasi digitalnya gitu. Jadi Lebih dalam juga lebih itu. dalam lagi gitu. Jadi nggak cuma dapat yang rekam medisnya, tapi memang nanti ke arah sistem digitalisasinya juga. Dan kalau kebutuhan di lapangan itu lebih dibutuhkan D3 atau S1 atau memang dua-duanya berkompetensi juga Bu? Semuanya berkompetensi gitu. Cuma memang kalau melihat dari yang lamaran gitu kan, lowongan pekerjaan gitu, memang yang banyak dibutuhkan memang masih yang D3. Ya betul, kemarin juga yang untuk CPNS gitu kan, kemarin juga masih banyak banget dibutuhkan untuk yang D3-nya gitu ya. Terus alhamdulillahnya lulusan kita juga sudah banyak juga yang keterima PNS gitu. Jadi Ya, abdi negara sekarang jadi ya Bu ya? abdi negara gitu. Jadi ya walaupun kita masih baru tapi alhamdulillah gitu ya, lulusannya pun nggak cuma memang di swasta gitu, tapi pegawai negeri juga sudah banyak gitu ya masuk di sana. Bahkan kalau tidak salah sekarang itu ada jalur khusus pengangkatan buat tenaga kesehatan ya Bu ya, buat D3K dan CPNS ya. Iya, Salah tapi satu tetap- regulasinya. regulasinya ada, tapi tetap harus ya ada ujian juga gitu. Iya. Ya. Iya sih. Nah, untuk materi nih Bu, apakah memang sama dengan prodi yang lain atau ada yang membedakan nih terkhusus untuk LMIK materi-materi pembelajarannya gitu Bu? Ya, kalau terkait dengan materi pembelajaran karena kita nyebut dari kurikulum hampir mini gitu ya, memang sama, relatif sama dengan prodi-prodi yang lain gitu ya. Nah, cuma bedanya di kita ini adalah keunggulannya di kodifikasi medis gitu, karena memang terkait dengan tadi ya hanya BPJS tadi ya gitu kan. Jadi makanya kompetensi kita lebih diarahkan ke coding penyakitnya. Gitu. Makanya kalau dengan yang lain ya relatif lebih sama. Karena memang kurikulumnya sama gitu. Yang membedakan adalah paling di kompetensi utamanya saja. Berarti kalau di Kesmas itu kan ada apa itu namanya? Di Kesmas peminatan. Ya. Nah, kalau di LMIK ada tidak Bu? Ada kalau peminatan, karena kan memang masih di
Untuk metode pembelajaran sendiri di Stikes Merdeka itu offline, online atau bagaimana? Mixed method sebenarnya kalau pembelajarannya yang kalau kita, karena kemarin kita pada saat pandemi gitu kan, pada saat pandemi kita pembelajarannya semuanya online semua gitu ya, jadi tidak ada, karena memang tidak diperbolehkan juga secara offline gitu ya. Nah kalau sekarang sudah diperbolehkan gitu kan, PPKM juga sudah dicabut kan gitu ya, jadi diperbolehkan untuk kegiatan yang memang bersifatnya offline gitu ya, termasuk dengan kegiatan diklat gitu kan, itu juga sudah mulai offline gitu ya. Nah, terkait dengan pembelajarannya memang kita biasanya menggunakan mixed method ya. Ada yang menggunakan offline gitu kan, ada yang memang menggunakan online gitu. Tapi untuk kegiatan prakteknya kita semuanya sudah offline semua. Dan alhamdulillah gitu ya. Sekarang juga mahasiswa juga sedang mengadakan praktek PKL gitu. Jadi memang karena kegiatan PKL ini untuk di rekam medis itu ada 4 kali gitu ya. Ada 4 kali PKL, ada di semester 2, di semester 3, semester 4, dan semester 5 gitu. Dan sekarang memang jadi diisi liburannya itu dengan kegiatan praktek gitu. Iya, makanya tadi dibilang untuk perkuliahannya cukup padat karena memang liburnya mereka dipakai buat kegiatan praktek gitu. Lebih produktif ya Bu ya masa-masa liburannya. Nah untuk wilayah prakteknya sendiri itu penempatannya sudah ada berapa instansi yang sudah MOU dengan kita Bu? Kalau sudah MOU sih cukup banyak ya gitu kan, karena kalau di rekam medis ini pada saat kita praktek gitu kan kita nggak bisa banyak orang gitu ya. Jadi kayak sekarang aja di puskesmas gitu kan kita ada mahasiswa yang semester 3 ini lagi PKL 2 gitu ya. Itu kita sebar di Dinas Kesehatan Kabupaten, di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Kuningan, sama kota gitu. Ya, instansi itu maksimal berapa mahasiswa itu Bu? Idealnya? Idealnya kita kemarin itu ada yang 2 dan 3, jadi satu puskesmas itu itu nggak boleh lebih dari bahkan 5 juga nggak boleh Bu ya? 3 nanti terlalu kredit nanti di sana gitu. Makanya untuk yang PKL 2 ini kita pakai 17 puskesmas di wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon, sama kota. Sampai 17 puskesmas ya. Dan semuanya mahasiswa itu tersalurkan di titik-titik itu ya? Beda lagi kalau yang di semester 5, sekarang berarti kan yang lagi PKL karena semester ganjil, ada di semester 3 sama semester 5. Kalau semester 5 ini malah kita keluar wilayah. Mana tuh Bu? Jadi ada 9 rumah sakit kita yang sekarang kita pakai. Ada yang pertama itu di Rumah Sakit Subang, RSUD Subang, RSUD Banyuasin Purwakarta. Iya, Purwakarta. Terus selanjutnya Rumah Sakit Santosa Kopo. Wilayah situ ya, wilayah barat juga. Habis itu ada yang di Bandungnya satu lagi adalah Rumah Sakit Pindad. Nah, dan juga ada yang di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Jakarta. Masya Allah. Ya. Terus berikutnya ada di sampai ke Tasik juga. Tasik juga ada. Ya, ada Rumah Sakit Dr. Soekarjo sama Rumah Sakit Jasa Kartini. Kalau untuk wilayah Jawa Tengahnya kita sudah pakai Rumah Sakit Kardina, Rumah Sakit Bayu Asih, kita sudah pakai. Jadi malah untuk sebelum pandemi kita malah sudah menggunakan yang Rumah Sakit Anissa Tangerang. Sampai ke Tangerang kita bisa ya. Coba karena sekarang karena pandemi ternyata di rumah sakit tersebut dibatasi gitu kan, hanya untuk wilayah terdekat saja. Jadi makanya kita untuk prakteknya sampai dengan Jakarta. Dengan Jakarta, tapi udah sangat luar biasa sih Bu. Sudah tersebar di berbagai daerah ya Bu. Alhamdulillah, dan memang tiap kali praktek ini kita butuh rumah sakit setiap semesternya lebih daripada 10 gitu. Dan itu memang tiap kali praktek mereka lokasinya berbeda-beda gitu, sehingga memang kalau untuk MOU-nya cukup banyak akhirnya gitu, karena setiap kita praktek menggunakan lahan yang berbeda gitu dengan orang yang berbeda. Ini kita juga lahannya juga cukup banyak gitu. Untuk CI Majakuning kita sudah semuanya MOU untuk di rumah sakit. Begitupun puskesmas juga banyak juga sudah ya. Dan respon dari instansi-instansi terkait untuk teman-teman LMIK itu responnya positif ya Bu, baik. Ya, alhamdulillah sih sampai dengan saat ini gitu, dan janganlah gitu ada respon yang negatif ya gitu ya. Sampai dengan saat ini gitu kan, pada saat kita penutupan praktek di lahan gitu kan, responnya mereka baik gitu, malah kalau bisa sih gitu kan diminta langsung di situ ya Bu. Di situ, dan ada yang ditambahkan lagi lah prakteknya gitu kan. Ada yang sampai dengan karena memang mereka butuh juga ya Bu ya tenaga-tenaga kesehatan. Karena memang tenaga rekam medis di pelayanan kesehatan itu memang masih terbatas gitu, makanya masih sangat banyak sekali dibutuhkan gitu lulusan dari rekam medis ini. Luar biasa sekali berarti ya RMIK.
walaupun memang usia belum begitu lama, Belum tapi begitu lama. untuk ekspansinya udah sangat luar biasa sekali matematika ya Bu ya. Anak bungsu kalau dimarahin. Anak bungsu tapi udah bisa lari kencang nih Bu. Iya. Nah kemudian untuk prestasi akademik dan non akademik yang sekiranya dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri, apa Bu kira-kira Bu? Ada Kalau atau untuk tidak? prestasi akademiknya, memang kalau untuk kita pernah mengikuti lomba gitu ya, mengikuti lomba kodi gitu kan. Hanya saja memang belum mendapatkan juara gitu ya, tapi kita pernah mengikuti lomba coding, terus juga call paper gitu kan, kita Tingkat presentasi nasional Bu. tingkat nasional dan internasional. Internasional pernah kita yang call paper gitu kan, dalam bentuknya bahasa Inggris gitu kan, itu juga sudah pernah gitu. Nah terkait dengan yang non akademiknya, ternyata gitu ya, kalau kita gali gitu, anak-anak itu potensinya sangat luar biasa gitu. Mereka bukan hanya pintar di akademik gitu kan, di non akademik juga ternyata mereka luar biasa juga gitu kan. Ada yang Mobile Legends pernah kita ikutin dan juara juga gitu. Terus yang lomba tadi juga pernah gitu kan. Terus juga dan di kita juga ada yang dia passionnya mungkin di kecantikan gitu ya, modeling gitu. Ada yang pernah mengikuti hal seperti itu juga gitu. Jadi lumayan mereka di bidang non akademiknya cukup lumayan juga. Berarti dari Ibu sendiri tidak membatasi mahasiswanya harus 100% di kelas aja Bu ya. Jadi membebaskan untuk bisa aktif di luar, mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki juga ya Bu ya. Iya. Jadi kalau saatnya kuliah ya mereka harus ikut kuliah gitu ya. Tapi pada saatnya tidak kuliah, boleh mereka mengembangkan potensinya di bagian mana gitu kan. Mereka passionnya di mana nih, gitu silahkan gitu. Barangkali nanti ada Bu kita mau mengikuti lomba nih gitu kan, silahkan nanti konfirmasi gitu kan, nanti mudah-mudahan kita bisa bantu kan gitu, kita bisa support juga kan gitu. Tapi memang tidak mengesampingkan kewajiban teman-teman sebagai mahasiswa pun mungkin bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri ya Bu ya. Karena kan tetap ya, karena kan kita tujuannya adalah kuliah kan Kuliah, gitu betul. ya. Jadi tetap kuliah harus di nomor satu kan Betul. gitu. Banyak kan kalau udah aktif di organisasi itu lupa biasanya Bu. Lupa kampus, lupa kelas, sama dosen juga mungkin siapa nggak kenal ya. Jangan sampai dong. Jangan sampai ya Bu ya. Iya, yang penting bisa membagi waktu. Karena dalam perjalanan perkuliahan sendiri kalau tidak ditopang dengan kemampuan di luar kelas kayaknya kurang ya Bu ya. Nggak begitu, kurang afdol lah kalau menurut saya. Iya, kita aktif di organisasi boleh kok gitu kan, nggak menyalahkan gitu kan, tapi ya tetap gitu kan harus bisa membagi waktunya kan gitu. Saatnya organisasi silahkan, saatnya kuliah tetap kuliahan gitu. Jadi aktif di dua-duanya gitu, tidak boleh harus memilih salah satu. Nah, kalau implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi Bu, kalau kita merujuk ke RMIK itu dalam prakteknya gimana? Dalam prakteknya ya terkait dengan kompetensinya, terkait dengan kompetensinya nanti larinya adalah ke rekamedisnya gitu kan, baik itu nanti adalah karena kan sekarang ini aturan terbaru di rekamedis ya, ada rekamedis Permenkes nomor 24 tahun 2022 terkait dengan rekamedis. Di sana memang menganjurkan bahwa rekamedis ini adalah elektronik ya. Jadi terkait dengan tridharmanya gitu, baik itu pengajarannya, penelitiannya gitu kan, dan pengmasnya itu memang sudah harus mengkaitkan dengan yang elektronik, dan juga memang karena keunggulannya di rekamedis ini adalah kodifikasi medis, sehingga harus terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi sudah mengarah ke sana untuk penelitian atau tridharmanya gitu. Ya, itu memang sekarang itu sudah berbasis digital semuanya Bu ya. Nah, ada dilematis misalkan teman-teman siswa yang mau melanjutkan Ibu, tapi saya takut Pak mau masuk dunia kesehatan, takut sama jarum suntik nih, takut megang pasien atau takut sama darah nih Bu. Ada juga ya Bu ya biasanya kayak gitu ya. Nah itu sangat direkomendasikan atau bagaimana Bu untuk rekamedis? Ya kalau di rekamedis memang kaitannya tidak dengan pasien ya, gitu. Tapi memang memegang dari pasien dalam arti karena dokumen rekamedisnya kan dipegang sama rekamedis kan gitu ya. Jadi jangan takut pada saat masuk rekamedis, saya nanti takut nggak bisa gitu kan, takut darah dan sebagainya gitu, karena memang di rekamedis ini kita tidak bersinggungan dengan pasien gitu. Jadi bersinggungan pasien itu hanya pada saat kita melakukan pendaftaran gitu. Jadi hanya pada saat garda terdepan ya gitu ya. Aja, kemudian data itu ya, gitu. Dan setelah itu kita memang di belakang layar kan gitu, lebih ke arahnya ya. Karena memang makanya
rekam medis di mana ya letaknya gitu. Ah. Karena memang semua tidak tahu gitu petugas Belum banyak rekam orang medis. tahu ya Iya. Bu ya. Karena memang tugasnya dia di belakang kan gitu ya. Pada saat kita ke pelayanan kesehatan kan gitu ya, pada saat ke pelayanan kesehatan kita berobat ke dokter, dokter menuliskan di dokumen rekam medis, itu tahu dari mana kan gitu ya, kok tiba-tiba ada dokumen rekam medis, itu adalah tugasnya seorang perekam medis kan gitu. Kita nggak tahu bahwa itu adalah seorang perekam medis kan gitu. Jadi ya jangan takut masuk rekam medis gitu ya, karena memang tidak berhubungan dengan pasien, tapi memang mengelola data pasien. Gitu. Kalau di kesehatan kan biasanya Bu, misalkan saya Iya. kemudian ke dokter atau ke klinik atau ke apotek, itu ada resep tuh Bu. Iya. Tulisannya kan kalau kita sebagai masyarakat awam ya tulisan apa kan nggak tulisannya kok. Nah itu dipelajari juga Bu di rekam medis Bu. Kalau terkait dengan tulisan dokter memang tidak dipelajari ya, kita tidak dipelajari, bahwa memang kendala juga gitu pada saat kita menganalisis gitu ya, menganalisis ada tulisan dokter, tapi memang biasanya kalau memang tidak terbaca gitu ya, itu nanti bisa dikonfirmasi gitu ke dokternya gitu, barangkali kan gitu, takutnya nanti kita salah gitu kan. Jadi ya apalagi kalau sekarang di era digital ya gitu ya, di era digital, jadi mungkin sudah tidak menemukan lagi seperti itu. Mungkin langsung di input, kemudian di itu ya di data itu ya. Ya biasanya kan ini apa ini paracetamol atau apa kan bingung tuh. Iya. Seperti itu. Petugas apotek yang lebih tahu kalau nanti apotek. Iya. Apoteker yang berbeda ya. Kalau obat nanti larinya ke apoteker kan. Apoteker. Gitu. Iya. Tapi apoteker biasanya lebih jago gitu baca tulisan dokter. Kalau itu berarti namanya kode-kode kesehatan atau apa Bu? Ya, kode-kode kesehatan ya. Kita ada mata kuliahnya memang kodifikasi gitu kan, kodifikasi medis gitu kan. Nanti semua gitu kan, semua penyakit, semua tindakan memang sekarang karena eranya digital, semuanya harus dikode gitu. Karena pada saat ke BPJS, kita klaim ke BPJS, nggak bisa kita menyebutkan penyakitnya saja, gitu, gejalanya seperti apa gitu, tapi harus sesuaikan dengan kodenya. Gitu. Nah, terkait dengan kodenya ini belajarnya memang di rekam medis, gitu. Jadi yang tahu kode penyakit tindakan rekam medis, gitu. Berarti memang semuanya keterkaitan antara RMIK, apa itu perawat dan sebagainya. Jadi data awal itu dari rekam medis, nah untuk penanganan tindakannya ke bagian keperawatan ya Bu ya. Betul. Jadi kalau rekam medis kita menyediakan ya, menyediakan formulirnya gitu. Nanti yang mengisikan tetap dokter, perawat gitu. Tapi nanti yang analisis bagian rekam medis gitu. Karena buat pelaporannya pun di rekam medis. Gitu. Walaupun memang tidak bersentuhan langsung dengan pasien terkait. Bersentuhan langsung dengan pasien. Karena memang rekam medis bukan ranahnya ke pengobatan ataupun kuratif gitu ya, tapi lebih ke arahnya adalah memang pelayanan gitu. Iya. Nah untuk misalkan dari D3, diploma 3 RMIK melanjutkan ke S1 itu bisa Bu? Bisa banget gitu. Mau melanjutkannya ke rekam medisnya, S1 rekam medisnya boleh. Mau melanjutkannya ke kesehatan mungkin yang lain gitu, mungkin seperti kesehatan masyarakat, ataupun mungkin karena sekarang eranya digital kan gitu ya, sekarang rekam medis digital, S1-nya ke komputer juga kita pasti masuk gitu. Karena memang mata kuliahnya untuk di rekam medis itu banyak yang terkait dengan komputer, terkait dengan jaringan ada, kita terkait dengan algoritma basis data ada gitu. Jadi kalaupun memang mau melanjutkan, boleh melanjutkan ke jenjang yang sama, artinya yang sama ini adalah kompetensi sama di bidang rekam medisnya atau di bidang kesehatan lainnya gitu, atau ke komputernya itu nggak masalah karena memang terkait dengan sistem informasinya. Berarti masih gitu. Satu rumpun Bu ya? Masih bisa. Nah itu ke depan terkendala nggak Bu? Misal kebutuhan di lapangan itu harus linear, misalkan dari D3 ke S1-nya atau bahkan S1 ke S2-nya, itu ada kriteria linearitas nggak Bu? Untuk di kesehatan? Kriteria pasti ada ya gitu kan. Tapi kan kembali lagi ke kebijakan masing-masing pelayanan kesehatan gitu ya. Terkait dengan apakah memang harus linear gitu, ataukah karena memang kebutuhan terkait dengan sistem informasi gitu kan. Makanya disekolahkan lagi gitu kan sampai dengan S1 komputer kan bisa saja seperti itu gitu ya. Kalau linearitas memang tetap ada gitu. Nah, untuk gelarnya sendiri Bu, untuk di Stigma 3, diploma 3 itu apa? Kalau untuk gelarnya di kita sudah ahli media rekam medis, jadi AMD RMIK. AMD RMIK. Jadi sudah kalau
sebelumnya gitu kan, sebelumnya karena berdasarkan kebijakan gitu kan, peraturan hukumnya bahwa memang rekam medis ini masuknya ke tenaga kesehatan dengan gelarnya AMDKes gitu kan. Hanya saja gitu kan, kalau AMDKes itu kan jadinya general ya, Iya. itu kan tidak kelihatan ini kesnya tuh kes apa gitu ya, sehingga makanya untuk tahu berdasarkan dari kesepakatan dari Apdirmik gitu kan, dari Poltiki gitu kan, makanya untuk gelar rekam medis ini menjadi AMD Remika gitu. Jadi kelihatan bahwa memang oh iya ini adalah lulusan dari Alimadia Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kalau mau melanjutkan ke S1 itu gelar AMD-nya hilang atau bahkan ada penambahan gelar lagi? Kalau untuk gelarnya, kalau memang dia linear gitu ya, boleh disembunyikan sebenarnya kan gitu. Jadi umpamanya S1-nya S1 MIK gitu ya, S1 MIK itu berarti sarjana manajemen informasi kesehatan, S1-nya rekam medis gitu ya. Itu boleh nanti AMD-nya karena memang linear gitu kan, boleh nanti tidak dilihatkan kan gitu ya. Tapi kalau memang tidak linear, umpamanya dia masuknya ke kesehatan masyarakat gitu kan, berarti tetap harus dituliskan gelarnya AMD Remika SKM gitu. Iya. Soalnya kayak saya secara pribadi ya SAG MPD, Iya. panjang banget namanya tuh. Ada nggak satu rumpun ya Bu ya? Kalau satu rumpun boleh nanti dihilangkan salah satunya. gitu ya. Nah terakhir Bu, untuk prospek kerja ya lulusan RMK mungkin awal itu sudah dijelaskan, misalkan setelah magang itu bisa melanjutkan pengabdiannya di rumah sakit ataupun di klinik dan sebagainya. Itu untuk prospek secara luasnya itu bagaimana Bu? Ya, kalau prospek untuk rekam medis gitu kan banyak sebenarnya gitu kan, nggak cuma di pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, ya, puskesmas gitu kan, puskesmas, rumah sakit, baik rumah sakit swasta, rumah sakit negeri gitu kan, di instansi pendidikan juga bisa kan gitu ya, instansi pendidikan termasuknya dengan di BPJS gitu kan. Sekarang kan karena eranya BPJS tadi ya gitu, jadi di BPJS juga banyak dibutuhkan untuk yang tenaga rekam medis gitu. Lagi sekarang banyak muncul paskes tingkat 1 yang klinik gitu ya, klinik juga sudah muncul gitu kan, banyak, dan itu juga harus ada orang rekam medisnya gitu, karena terkait dengan nanti pengelolaan datanya gitu ya, itu kan harus ada rekam medisnya. Dengan adanya akreditasi puskesmas sekarang malah ya, jadi akreditasi ini tidak hanya di rumah sakit saja gitu kan, di puskesmas juga ada akreditasi. Itu yang mengeluarkan siapa Bu kalau akreditasi di puskesmas? Dari kesehatan. Dari kesehatan. Kesehatannya, jadi tetap nanti diwajibkan kan gitu ya, bahwa setiap puskesmas ini nanti ada tenaga rekam medisnya gitu. Jadi cukup banyak gitu ya, cukup banyak untuk nanti lulusan rekam medis ini terserapnya. Luar biasa sekali untuk rekam medis ya Bu ya. Kawan Stigma, alhamdulillah dari awal sampai akhir penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Sri sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah, jangan ragu dan jangan bimbang untuk bisa bergabung di rekam medis dan informasi kesehatan. Terakhir nih Bu, untuk teman-teman Stigma dimanapun berada, sedikit sharing motivasi sebagai closing statement dari Ibu. Silakan Bu. Ya baik, ya bagi mahasiswa yang sudah bergabung dengan Mahardika gitu kan, tetap semangat untuk kuliah sampai dengan nanti menyelesaikan atau mendapatkan ijazahnya gitu. Jangan sampai nanti sudah perkuliahan di tengah-tengah gitu ya, kita ada yang mogok gitu, jadi jangan sampai seperti itu. Tetap semangat kuliahnya, walaupun mungkin yang semester 1 sekarang lagi libur, mereka lagi menikmati liburan yang cukup panjang gitu ya. Kalau yang semester 3 sama semester 5 mereka lagi PKL gitu kan, tetap semangat gitu kan, tetap semangat dalam menjalankan PKL-nya itu sampai dengan nanti akhir gitu kan, tetap semangat. Dan bagi yang mau bergabung dengan Mahardika, terutama program studi rekam medis, yuk kita bergabung di Mahardika gitu kan, karena rekam medis ini jangan takut, kita memang tenaga kesehatan gitu ya, tapi jangan berpikirnya bahwa kita tadi yang dibilang gitu, takut jarum, takut darah gitu ya, karena memang rekam medis ini tidak menangani pasien secara langsung. Oke, terima kasih Bu Sri Sama-sama. atas waktu dan kesempatannya. Semoga sehat-sehat selalu, Amin. sukses selalu Ibu, sehat-sehat. Terima kasih untuk kawan-kawan Stigma, jangan lupa di like, share, subscribe, dan di komen. Barangkali ada rekomendasi buat narasumber selanjutnya, silahkan bisa diketik di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Dari saya untuk terakhir,
Kadang kita butuh obat walaupun pahit namun menyembuhkan daripada kamu yang terlihat begitu manis tapi selalu menyakitkan. Aduh. Terima kasih.